Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Novendra dengan NIM 24611011050. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Teddy yang telah memberikan saya kesempatan untuk memenuhi tugas UAS serta meluangkan waktu untuk menonton dan memberikan penilaian terhadap video pemaparan saya ini. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan dan penelitian menggunakan aplikasi Smart PLS. Berikut ini adalah judul yang kita gunakan apabila menggunakan analisis regresi. Regresi dengan pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru, atau analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Berikut ini adalah judul yang kita gunakan apabila menggunakan analisis SEM PLS. SEM, pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap sanksi dan kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Pada judul ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X terdiri dari variabel X1 dalam kurung motivasi dan X2 dalam kurung penerapan disiplin. Variabel Y terdiri dari variabel Y1 dalam kurung sanksi dan Y2 dalam kurung kinerja karyawan, atau pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel mediasi atau intervening pada PT Pelita Pekanbaru. Pada judul ini ada tiga variabel, yaitu variabel X, Y, dan M dalam kurung Z. Biasa disebut variabel mediasi atau juga bisa menggunakan moderasi. Variabel X terdiri dari variabel X1 dalam kurung motivasi dan X2 dalam kurung penerapan disiplin. Variabel Y dalam kurung kinerja karyawan, sedangkan variabel mediasi adalah sanksi. Sebelum memulai penelitian, penting untuk memahami secara mendalam kondisi objek penelitian, termasuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi serta fenomena yang melatar belakangi perlunya penelitian dilakukan di lokasi tersebut. Kita buatkan latar belakang. Yang pertama, masalah atau fenomena. Ada apa dengan kinerja karyawan pada PT Pelita? Jelaskan dengan data. Data key performance, indikator karyawan PT Pelita, juga bisa dilakukan pengisian kuesioner prasurvei terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, teori atau penelitian terdahulu yang terkait dengan kinerja. Buat riset gap per variabel, mencari jurnal-jurnal terdahulu yang menghasilkan penelitiannya berpengaruh signifikan dan tidak signifikan. Selanjutnya, untuk rumusan masalah nomor 1 dan nomor 2, jika kita menggunakan analisis regresi dan 1 sampai 5 kita menggunakan analisis SEM. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan PT Pelita Pekanbaru? Yang kedua, apakah penerapan disiplin mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Yang ketiga, apakah motivasi menggunakan pengaruh terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru? Yang keempat, apakah penerapan disiplin mempunyai pengaruh terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru? Yang kelima, apakah sanksi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Sama dengan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian disusun untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Setiap tujuan penelitian diarahkan untuk menguraikan, menganalisis, dan menemukan solusi permasalahan yang diidentifikasi, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang relevan dan tepat sasaran. Nomor 1 dan nomor 2 digunakan untuk analisis regresi.
dan nomor 1 sampai 5 jika kita menggunakan analisis SEM. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Pelita Pekanbaru. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dari segi teori maupun praktik. Yang pertama kita bahas untuk manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ada dua, yaitu yang pertama pada ilmu yang diteliti, misalnya teori kinerja, teori motivasi. Yang kedua, peneliti berikutnya sebagai acuan ataupun sebagai research gap. Yang kedua, manfaat praktis atau stakeholder, misalnya perusahaan, karyawan, regulator, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk hipotesis atau hubungan sementara sebelum dilakukan penelitian hipotesis. Yang pertama itu terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kedua, terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang ketiga, terdapat pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang keempat, terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kelima, terdapat pengaruh sanksi terhadap kinerja. Terdapat pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Selanjutnya untuk kuesioner atau angket kita akan membuat pernyataan seperti tabel berikut, di mana nanti kita bisa mencari referensi atau jurnal-jurnal terdahulu ataupun buku. Di sini ada 4 variabel dengan masing-masing indikator. Untuk variabel X atau variabel bebas atau independen atau eksogen, pertama motivasi atau X1 dari teori Maslow, Robin, dan Judge pada tahun 2008 dengan indikator 1, fisiologi 2, rasa aman 3, sosial 4, penghargaan 5, aktualisasi diri. Kedua, disiplin kerja atau X2 dengan indikator 1, tepat waktu, 2, taat terhadap peraturan, 3, tanggung jawab dan dalam tugas. Untuk variabel Y, variabel terikat atau dependen atau endogen. Pertama, penerapan sanksi Y1 terhadap teori O'Gilly dan Emmanuel pada tahun 2015 dengan indikator 1, pemberian peringatan atau teguran, 2, penugasan kembali, 3, penurunan pangkat, 4, pemberhentian kedua kinerja, 4, pemberhentian. Kedua, kinerja Y1 berdasarkan metode Chester-Bernard dengan indikator 1, efektif dan efisien, 2, tanggung jawab, 3, disiplin, dan 4, inisiatif. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai alur logis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kerangka ini menggunakan bagaimana variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk analisis regresi bisa digunakan dengan kerangka pemikiran seperti gambar di bawah ini. Untuk analisis SEM digunakan kerangka seperti gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya untuk tabulasi data, saya share screen dulu. Ini adalah tabulasi yang akan diolah dengan Smart PLS dan data responden sebanyak 100 orang
dan profil responden berdasarkan kategori masa kerja, pendidikan, usia, dan gender. Pertama, kita asumsikan dan profil responden dengan angka. Selanjutnya, menghitung berapa banyak responden sesuai dengan kategori dengan rumus kontif. Begitu juga untuk jawaban pertanyaan per indikator dan variabel. Selanjutnya kita pindahkan hasil tabulasi ke dalam bentuk variabel persepsi responden variabel seperti ini. Selanjutnya kita copy sheet dan menjadi 4 untuk mencari rata-rata perjawaban per kategori profil responden sehingga didapatkan hasil seperti ini. Baiklah, data untuk profil responden dan resepsi sudah selesai. Selanjutnya kita olah data menggunakan Smart PLS. Terlebih dahulu kita ubah format file Excel ke CSV agar terbaca oleh aplikasi Smart PLS. Kita buatkan proyek baru dengan nama tugas ini dengan nama Andi Novendra. Kita klik 2 kali untuk mengimport data. Kita gambarkan sesuai dengan kerangka pemikiran penelitian kita sebagai berikut. Setelah selesai kita hitung dengan klik ikon menghitung, klik algoritma PLS sehingga keluar output seperti ini. Demikianlah pemaparan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam.